Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami yang insya Allah penuh manfaat. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu tentang 5 karma besar yang menimpa Ahmad Sahroni DPR yang viral. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa apapun yang kita lakukan, baik maupun buruk, pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Semua terungkap di depan publik. 1. Saat pangkat dan jabatan tidak ada artinya. Pangkat dan jabatan seringkali dipandang sebagai simbol kekuatan dan kehormatan. Seseorang yang menduduki posisi tinggi di pemerintahan atau perusahaan seringkali dianggap memiliki kendali penuh atas hidupnya dan lingkungan sekitarnya. Namun, kisah ini mengajarkan kita bahwa semua itu hanyalah fata morgana. Ketika seseorang yang memiliki kekuasaan dan jabatan setinggi Ahmad Sahroni, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kekuasaan itu seolah tak berdaya. Dalam kasus yang viral ini, publik menyaksikan bagaimana pangkat yang terhormat atau wakil rakyat tidak mampu membendung gelombang hujatan, kritikan, dan cemoohan. Posisinya yang seharusnya memberikan kehormatan dan perlindungan justru menjadi pusat sorotan yang membongkar aib dan kelemahannya. Ini adalah pengingat yang sangat kuat bagi kita semua. Kekuasaan yang kita pegang, baik itu dalam skala kecil di lingkungan kerja maupun skala besar di kancah politik, hanyalah titipan sementara. Kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa tinggi posisi kita, melainkan pada seberapa kuat iman dan akhlak kita. Sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk tidak pernah menyombongkan diri atas apa yang kita miliki. Jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa untuk berbuat semena-mena. Ketika amanah itu disalahgunakan, Allah akan mengambil kembali kehormatan yang seharusnya menyertai jabatan tersebut. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk menolong rakyat, untuk menegakkan keadilan, dan untuk berbuat kebaikan, justru menjadi beban berat yang menghancurkan reputasi. Ini menunjukkan bahwa pangkat dan jabatan tanpa landasan moral dan spiritual yang kuat akan runtuh pada waktunya, digantikan oleh kehinaan di mata manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Saat harta dan kekayaan menjadi bumerang. Kisah Ahmad Sahroni juga menyoroti bagaimana harta dan kekayaan yang melimpah, yang sering dianggap sebagai kunci kebahagiaan dan kesuksesan, bisa menjadi sumber kehancuran. Dalam kasusnya, kekayaan yang ia pamerkan di media sosial, termasuk mobil-mobil mewah dan gaya hidup glamor, justru menjadi bumerang yang melukainya sendiri. Harta yang seharusnya bisa digunakan sebagai alat untuk beramal dan menolong sesama, malah memicu kecemburuan, pertanyaan, dan tuduhan publik. Publik mulai mempertanyakan dari mana sumber kekayaan tersebut, dan apakah semua itu didapatkan dengan cara yang halal. Kekayaan yang tadinya menjadi kebanggaan, kini menjadi sumber fitnah dan kecurigaan. Ini membuktikan bahwa harta tidak menjamin kebahagiaan sejati. Harta yang tidak digunakan di jalan yang benar, yaitu untuk berinfak, bersedekah, dan membantu orang yang membutuhkan, hanya akan mendatangkan kegelisahan dan masalah. Dalam Islam, harta adalah ujian. Seberapa besar harta yang kita miliki, seberapa besar pula tanggung jawab kita atasnya. Harta yang kita kumpulkan akan dipertanyakan di akhirat. Dari mana asalnya dan kemana kita menggunakannya. Kisah ini adalah pengingat nyata bahwa harta bisa menjadi jembatan menuju surga, namun juga bisa menjadi jalan menuju neraka jika disalahgunakan. Pamer kekayaan, atau riya, adalah perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam karena dapat menghapus pahala dan mendatangkan laknat. Pada akhirnya, yang kekal bukanlah jumlah kekayaan yang kita miliki, melainkan seberapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan dengannya. Harta bisa habis,
popularitas bisa pudar, namun amal jariah akan terus mengalir. 3. Saat popularitas menjadi sebab turunnya derajat. Popularitas seringkali dianggap sebagai puncak kesuksesan. Mendapatkan sorotan publik, pujian, dan kekaguman bisa menjadi dambaan banyak orang. Namun, apa yang terjadi ketika popularitas itu berbanding terbalik dengan kehormatan diri? Dalam kasus Ahmad Sahroni, popularitasnya yang sempat melambung tinggi justru berbalik menjadi sumber kehinaan ketika aibnya terbongkar ke publik. Bayangkan, seseorang yang tadinya dielu-elukan, dipuja, dan dijadikan idola, kini menjadi bahan perbincangan negatif. Cibiran, kritikan pedas, dan rasa kecewa dari masyarakat menggantikan tepuk tangan dan sanjungan. Ini adalah karma yang sangat nyata. Popularitas yang tidak didasari oleh integritas dan akhlak mulia ibarat bangunan megah di atas pasir, mudah runtuh diterpa badai. Kisah ini menjadi pengingat kuat bagi kita semua. Popularitas sejati bukanlah tentang seberapa banyak orang mengenal Anda, tetapi tentang bagaimana Anda dikenal. Apakah Anda dikenal sebagai pribadi yang amanah, jujur, dan berkontribusi positif bagi masyarakat? Atau justru dikenal karena kontroversi, kebohongan, dan perbuatan tercela? Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak terbuai oleh pujian manusia. Fokus utama kita seharusnya adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenaran yang datangnya dari Allah akan membawa keberkahan, sementara ketenaran yang dicari jari atau didapat dari cara-cara yang salah hanya akan membawa penyesalan. Popularitas bisa datang dan pergi, namun reputasi dan catatan amal kita akan terus abadi. Maka, lebih baik menjadi orang yang tidak terkenal namun memiliki derajat tinggi di sisi Allah, daripada menjadi terkenal namun terjatuh dalam kehinaan. 4. Ketika lidah yang lancang berbalik menyakiti diri sendiri. Lidah adalah anugerah sekaligus ujian terbesar bagi manusia. Ia bisa menjadi alat untuk menebar kebaikan, kebenaran, dan kasih sayang. Namun juga bisa menjadi senjata tajam yang menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Dalam peristiwa yang menimpa Ahmad Sahroni, kita melihat bagaimana lidah yang lancang dan ucapan yang tidak terkontrol akhirnya berbalik menyakiti dirinya sendiri. Seseorang yang memiliki kedudukan tinggi seringkali merasa bebas untuk berucap tanpa memikirkan dampaknya. Namun, setiap kata yang terucap akan terekam dan bisa menjadi bukti pertanggungjawaban. Ketika ucapan tersebut tidak dilandasi hikmah, tidak didasari kebenaran, atau bahkan menimbulkan fitnah, maka ia akan menjadi bumerang yang menghantam pemiliknya. Ujian ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan jabatan tidak memberikan kekebalan dari konsekuensi perkataan kita. Sebaliknya, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjaga lisannya. Umat Muslim diajarkan untuk berkata baik atau diam. Diam adalah solusi terbaik ketika kita tidak yakin dengan apa yang akan diucapkan, untuk menghindari penyesalan di kemudian hari. Kisah ini menegaskan bahwa setiap ucapan adalah investasi. Jika kita berinvestasi dengan kata-kata baik, kita akan menuai kebaikan. Namun, jika kita berinvestasi dengan kata-kata buruk, kita akan menuai masalah dan kehancuran. Menjaga lisan bukan hanya soal kesopanan, tetapi juga soal keselamatan diri di dunia dan akhirat. Lidah yang lancang bisa merusak hubungan, menghancurkan reputasi, dan bahkan mendatangkan murka Allah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berhati-hati dalam bertutur kata, memastikan setiap ucapan kita membawa manfaat dan kebaikan. 5. Ketika janji dan sumpah palsu menghantui. Dalam setiap interaksi sosial, politik, dan bahkan spiritual, janji dan sumpah memiliki bobot yang sangat besar. Mereka adalah ikatan yang dibangun di atas kepercayaan, dan ketika ikatan itu dirusak, konsekuensinya bisa sangat merusak. Kisah ini adalah pengingat yang sangat nyata bahwa janji bukan sekadar kata-kata.
Janji adalah utang yang harus dibayar, dan sumpah adalah komitmen yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika seseorang yang berada di posisi kekuasaan, seperti Ahmad Sahroni, membuat janji kepada publik, baik itu janji politik untuk melayani rakyat, atau janji personal yang ia sampaikan di hadapan Allah, dan kemudian mengingkarinya, maka hal itu akan menciptakan keretakan yang dalam. Kepercayaan publik, yang merupakan fondasi dari kekuasaan politik, akan runtuh. Dalam kasus ini, ketika janji-janji yang diucapkan tidak ditepati, maka yang muncul adalah kekecewaan, kemarahan, dan penghakiman dari masyarakat. Ini adalah sebuah karma yang nyata. Setiap kebohongan dan janji palsu akan kembali menghantui. Masalah dan kehancuran yang menimpa dirinya adalah buah dari janji yang tidak ditepati. Dalam ajaran Islam, berjanji dan bersumpah palsu adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa setiap janji yang diucapkan akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk selalu berhati-hati dalam setiap ucapan, terutama ketika mengucapkan sumpah atau janji. Jangan biarkan lidah kita menjadi sumber malapetaka. Janji adalah amanah, dan amanah harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Semua kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan kita, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat, akan mendapatkan balasan yang setimpal. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini, dan selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.